Halo Sobat Eksis, ketemu lagi dengan saya Kak Agung ya. Di video kali ini saya akan ngelanjutin pembahasan untuk TO yang ketujuh. Jadi ini adalah video untuk TO yang ketujuh part yang kedua. Untuk teks yang kedua nomor 17 sampai 20 ya. Sebelum bahas soal, kita lihat teksnya dulu. Nah, ini dia teksnya untuk TO 7 ya, yang part 2 untuk nomor 17 sampai 20-nya. Terdiri dari 3 paragraf ya, nanti silakan dibaca ya lengkapnya gimana sambil di-pause videonya. Saya akan bahas sedikit aja sekilas ya dari teks yang kedua ini. Intinya adalah ini ya, ngomongin tentang most Americans are troubled by performance-enhancing drugs ya, which they are believed are widely used by the nation athletes ya. Jadi intinya adalah ngomongin tentang, kecemasan gitulah ya, orang-orang Amerika terhadap penggunaan ini nih ya, performance enhancing drugs ya, atau bisa dibilang ya semacam doping lah ya. Jadi atlet-atlet Amerika itu banyak nih ya katanya yang menggunakan doping. Ini berdasarkan hasil polling nih ya, according to latest New York Times poll ya. Jadi berdasarkan hasil polling, masyarakat Amerika eh, ya cukup khawatir ya dengan permasalahan penggunaan doping pada atlet. Intinya itu ya bahasan dari teks yang kedua ini nih untuk nomor 17 sampai 20 ya. Oke. Sekarang kita masuk ke soal nomor 17 ya. Oke, pertanyaannya adalah what is the author's attitude towards the topic of the passage. Nah, tadi udah dibahas sedikit ya. Topiknya itu ngomongin tentang penggunaan doping ya pada atlet-atlet Amerika. Nah, yang ditanyakan di sini sudah saya tandain dengan warna merah yaitu author's attitude ya, yang bisa diartikan sebagai sikap ya dari si autorsnya itu apa. Jadi untuk konsep excellent-nya saya buat seperti ini, author's attitude ini bisa dikategorikan sebagai inference ya, question, yaitu menanyakan informasi yang tersirat ya atau implisit dari teks. Karena memang yang namanya sikap itu mungkin nggak ditunjukkan secara jelas ya kalau dalam teks. Jadi kita bisa mengambil atau menyimpulkannya dari beberapa hal ya. Jadi di sini bisa saya artikan sebagai sikap, perasaan atau gaya penyampaian tuh ya. Jadi dibaca teksnya ya dan dipahami ya gaya penyampaiannya si author, si penulis ini seperti apa nih terhadap topik yang dia angkat seperti itu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan author's attitude atau mungkin ada istilah lain nih ya. Ada di beberapa soal yang menggunakan istilah tone ya. Intinya sih sama ya kalau ditanyakan author's tone ya atau author's attitude ya berarti menanyakan ini nih. Sikap, perasaan, gaya penyampaian penulis terhadap topik yang dia sajikan ya. Tadi ini masuk kategori inference ya karena yang namanya sikap ini pasti tersirat ya, tersembunyi nih. Ya, si author pasti nggak menyatakan secara langsung seperti itu ya. Di sini ada beberapa pilihan jawaban ya yang sudah saya buat artinya ya atau translate-nya ya. Di situ ada yang pilihan jawaban toleran ya. Toleran itu ya berarti maksudnya si author sini cenderung toleran atau mungkin memperbolehkan gitu ya terhadap sesuatu mengizinkan. Nah itu kalau misalkan tone-nya toleran bahasannya akan seperti itu ya. Tapi ini nggak mungkin ya. Bahasan mengenai penggunaan doping tadi masuk ke pilihan jawaban toleran nih ya. Terus yang berikutnya juga ada pilihan unhappy ya. Unhappy ini mungkin bisa dibilang tidak senang ya, tidak suka terhadap sesuatu gitu ya. Nah, di sini juga mungkin tidak terlihat seperti itu ya bahasan si authors. Yang ketiga yaitu kritis ya. Critical ini artinya kritis. Apakah si autorsnya itu membahas hal atau topiknya secara kritis? Atau yang ini nih ya, yang ini sih mungkin bukan jawaban juga ya, karena di sini dibilangnya unconcerned, tidak peduli gitu ya. Jadi eh, bukan seperti itu ya gaya penyampaian dari si authors. Jadi untuk masalah doping ini ya yang tadi sudah dibahas di teks kedua ini untuk nomor 17, lebih tepatnya adalah worry ya. Jadi si author itu sikapnya atau perasaannya gitu ya, gaya penyampaiannya tadi lebih ke worry ya atau cemas. Karena tadi
memang berdasarkan hasil survei gitu ya, berdasarkan hasil eh, investigasi gitu ya, ternyata memang banyak ya atlet-atlet yang menggunakan doping tadi seperti itu. Jadi di sini bisa kita bilang perasaannya dia gitu ya, sebenarnya sih was-was terhadap hal tersebut. Jadi makanya bisa kita bilang attitude-nya adalah worry ya. Jadi untuk nomor 17 jawabannya yang C, yaitu worry ya. Oke, itu nomor 17. Berikutnya untuk nomor 18. Pertanyaannya seperti ini. The paragraph following the passage will likely talk about ya. Jadi saya tandain sebuah istilah di sini yang bisa kita lihat di tanda warna merah ini, yaitu paragraph following ya. Jadi ini adalah sebuah istilah ya. Saya bahas di sini nih istilah ini. Oke, untuk konsep excellent-nya yaitu masuk ke jenis atau kategori pertanyaan organization and logic, yaitu menanyakan tentang struktur ya, struktur dari teks ya, bagaimana teks itu dibangun gitu ya. Bagaimana teks itu disusun, itu berarti berkaitan dengan struktur dan hubungan logis antar bagian dalam teks ya. Itu biasanya masuk ke kategori ini nih ya, organization and logic. Nah, di sini saya bahas dulu sedikit mengenai struktur teks ya. Jadi struktur teks itu secara umum sih sebenarnya ada 3 ya. Terdiri dari introduction atau openingnya, ya ini berarti bagian awalnya. Di bagian tengahnya biasanya adalah isinya ya, inti pembahasan tuh biasanya ada di sini, kita sebutnya body. Dan yang terakhir, bagian penutupnya, closingnya itu adalah conclusion biasanya ya. Itu yang umum ya kita temui di berbagai macam teks. Ada juga teks yang tidak mengandung conclusion, itu juga ada ya. Jadi hanya sampai body-nya aja nih. Jadi ada introduction, opening, dan hanya sampai di body-nya aja juga ada ya. Kalau seperti itu gimana? Kalau kamu nemuin yang seperti itu berarti kamu sebagai pembaca harus menyimpulkan sendiri ya, apa sih isi atau inti dari teks tersebut ya, atau bisa kita bilang istilahnya conclusion by the readers. Jadi kalau di sini umumnya ya, yang lengkap itu terdiri dari 3 sampai closing, tapi ada juga yang hanya sampai body-nya saja nih ya. Jadi sampai pembahasan udah selesai. Seperti itu ada ya. Jadi kalau ngomongin struktur seperti itu ya, ini udah baku ya, urutannya udah seperti ini, nggak mungkin berubah-ubah gitu ya. Misalkan isinya dulu yang di awal ya, atau conclusion-nya di bagian tengah, itu nggak bisa ya, karena memang ini udah baku, formatnya akan seperti ini terus ya. Jadi kalau kita ngomongin struktur, dia akan tersusun seperti ini ya. Kalau kita ngomongin tentang bagaimana teks itu dibangun nih, strukturnya seperti ini ya. Itu yang pertama poinnya. Dan yang kedua, yang tadi yang saya mau jelasin mengenai istilah paragraph following ya. Ini masuk ke kategori transitional paragraph ya. Jadi dalam pertanyaan atau text reading biasanya ya, nanti akan ada soal atau pertanyaan yang mengarah atau menanyakan tentang 2 hal ini, yaitu paragraph preceding atau paragraf awal ya, atau paragraf following yaitu paragraf akhir. Ya, jadi kenapa sih saya bilang ini adalah sebuah istilah? Karena biasanya mungkin orang akan cenderung langsung mengartikan dari kata preceding atau following-nya. Ya, misalkan kalau langsung diartikan, preceding itu artinya sebelumnya, following itu artinya selanjutnya. Nah, jadi kita jangan terjebak sama artinya ya, makna dari kata preceding atau following ini. Ya, kita harus memahami dua kata ini berdasarkan istilahnya, yaitu paragraf preceding ya berarti maksudnya adalah paragraf awal, atau paragraf following yang artinya atau maksudnya adalah paragraf akhir. Jadi kalau kita dapat pertanyaan model seperti ini, the paragraph following the passage we likely talk about, berarti sebenarnya dia itu cuma nanyain apa sih inti, apa sih bahasan dari paragraf yang terakhir ya, atau tadi paragraf yang ketiga tuh ya. Kalau mungkin kurang jelas nanti bisa dibaca lagi tuh. Jadi intinya cuma nanyain itu. Paragraf pertama dan keduanya nggak perlu dilihat lagi ya, karena ini yang ditanyain hanya paragraf yang terakhir atau istilahnya adalah paragraf following seperti itu ya. Nah tadi udah dibahas ya, di teksnya bisa dilihat juga mungkin kalau tadi kurang jelas. Jawaban untuk nomor 18 ini adalah yang A, yaitu inti dari pembahasan yang ada di paragraf akhir itu adalah penggunaan drugs tadi ya, obat-obatan atau doping pada atlet-atlet olimpiade
Seperti itu ya. Itu secara umum gambarannya seperti itu. Jangan pilih jawaban yang B, C, D atau yang E karena jawaban-jawaban ini semuanya adalah poin-poin yang spesifik dari paragraf terakhir itu. Karena kalau ngomongin tentang topik atau main idea ya ini kan bisa dibilang topik atau main idea juga ya, cuma hanya dari paragraf terakhir itu tetap ya harus pilih jawaban yang umum, nggak boleh pilih jawaban yang spesifik seperti poin B, C, D atau yang E ya. Jadi jawabannya untuk nomor 18 kita pilih yang A, drug used by Olympic athletes ya, penggunaan drugs, doping pada atlet-atlet ya Olimpiade itu jawabannya nomor 18. Nah, berikutnya nomor 19, ini panjang ya pilihan jawabannya A, B, C, D, E-nya. Dan yang ditanyakan sebenarnya cuma ini aja ya, summary nih. Which of the following is the best summary of the passage? Ya, summary itu kan bisa diartikan sebagai rangkuman ya, ringkasan ya. Jadi kamu bisa pahami sebagai kesimpulan boleh, pahami sebagai main idea ini juga boleh ya. Pokoknya yang bisa mencakup isi dari keseluruhan teksnya. Nah, itu berarti udah termasuk summary ya, rangkuman atau ringkasan. Makanya di sini saya masukkan kategorinya ke kategori pertanyaan main idea ya, karena memang ini harus dijawab dengan pilihan jawaban yang umum yang bisa mengcover isi teksnya ya. Perhatikan lagi pertanyaannya, dia bilang summary of the passage ya. Jadi ringkasan dari teksnya itu apa? Jadi nomor paragraf 1, 2 dan 3 kita rangkum jadi satu dan menghasilkan sebuah kesimpulan ya atau summary yang diminta untuk nomor 19 ini ya. Nah, di sini sudah saya rangkum. Ringkasannya sih secara garis besar yang ngomongin tentang ini nih ya. Orang-orang Amerika ini khawatir tentang penyebar luasan pemakaian doping oleh atlet. Intinya seperti itu ya. Jadi untuk nomor 19 ini bisa kita pilih jawaban yang A nih. Most American are worried about widespread use of steroids among athletes and they believe that professional athletes use more drugs than American Olympic athletes do, but the fact that the latter make use of drug made many more concerned. Nah, intinya seperti itu ya. Yang saya tulis di bagian sini tadi. Nah, itu disimpulkan dari mana ya? Kalau saya sih mungkin bisa baca lagi paragraf yang ketiga, paragraf yang terakhir, karena di sini paragraf terakhir itu ngasih penegasan lagi ya. Penegasannya apa? Di sini penegasannya adalah yang tadi ya, hasil survei. While 60% of Americans said that were bothered by the use of steroid among professional athletes, ya, 75% said that they were concerned about the use of performance-enhancing drugs among Olympic athletes, ya. Jadi dari sini ini sebenarnya penegasan lagi ya dari apa yang sudah dikatakan di bagian-bagian sebelumnya. Jadi ringkasannya jadi seperti ini nih ya, yaitu khawatir tentang penyebarluasan pemakaian doping oleh atlet ya. Jadi makanya kita pilih jawaban yang A, itu merupakan summary ya atau rangkuman ya, rangkuman atau ringkasan dari teks yang tadi sudah kita baca nih, teks yang kedua ya untuk nomor 17 sampai 19 ini. Terakhir, nomor 20 ya, pertanyaannya seperti ini. Based on the passage, many American athletes, titik. Nah, berarti ini menanyakan tentang kesimpulan tersirat ya. Jadi makanya saya masukkan lagi ke kategori inference question, yaitu menanyakan informasi tersirat atau implisit dari teks. Karena di sini kita disuruh cari ya, apa kesimpulan yang tepat nih untuk menggambarkan American athletes tadi, atlet-atlet Amerika yang dibahas di dalam teks. Nah, jadi mereka itu kenapa sih ya? Sesuai dengan bahasan yang ada di teks tentunya ya. Oke, kita lihat di sini kesimpulan tersiratnya ya, atau kesimpulan yang benar deh ya mengenai atlet-atlet Amerika dari teks yang tadi udah dibahas apa sih ya. Nah, di sini saya simpulkan yang paling logis ya mengenai atlet Amerika ini adalah baik yang amatir maupun profesional ini akan terdiskualifikasi jika terbukti menggunakan doping atau obat terlarang. Ya, jadi makanya jawabannya itu adalah yang A nih. Ini yang paling mungkin ya, yang paling possible dari bahasan yang ada di teks tadi mengenai doping. Both professional and amateur ya will be disqualified if drug tests are done strictly, katanya gitu ya. Jadi ini katanya bisa jadi ya
atlet itu akan terdiskualifikasi kalau terbukti gitu menggunakan doping. Kalau yang B ini bukan nih, jadi kalau mungkin ada jawaban-jawaban yang agak-agak ngaco gitu ya, nggak sesuai dengan fakta yang ada di teks, itu sebenarnya nggak perlu dipilih ya, karena memang udah salah. Misalkan would not be able to achieve what they have achieved if they had taken drugs, katanya gitu ya. Ini kan udah pasti salah. Terus yang berikutnya juga sama nih, involved in professional sport would do much better if they stay away from steroid, ya. Itu nggak bener ya kalau jawabnya yang C ini ya mungkin bisa dibilang semua atlet itu tidak menggunakan doping gitu ya. Tapi di sini kan yang dibahas atlet yang menggunakan doping jadi salah. Yang D, would be able to break more records if they had not been taking illicit drugs, ya. Ini juga sama ya, nggak ngebahas yang tidak menggunakan doping, karena yang dibahas ini yang menggunakan doping. Atau yang E, will not be taking steroids if they are not competing. Nah, ini juga salah ya. Jadi kesimpulan yang paling tepat adalah ini ya. Tadi bisa jadi atlet itu akan didiskualifikasi jika menggunakan doping ya. Yang paling mungkin ya, yang paling possible dari teksnya. Kita pilih jawaban yang A ya. Oke, itu untuk nomor 20. Oke, sekian ya video pembahasan untuk TO yang ke-7 part yang kedua. Terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga bisa bermanfaat.